Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus dan teksnya Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 42. Paragraf yang pertama, ayat 25 sampai 37. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang cara memperoleh hidup yang kekal dan siapanya sesamanya, Yesus memperumpamakan cerita seorang Samaria menolong seorang yang dilampau dan ajarnya berbuat seperti itu. Paragraf yang kedua, ayat 38 sampai 42. Ketika Marta memohon kepada Yesus akan berkata kepada Maria untuk menolongnya, Yesus mengajar tentang pilihan bagian yang terbaik kepada mereka. Kesimpulan hari ini, seorang ahli Taurat bertanya bahwa apa yang harus kuberbuat untuk memperoleh hidup yang kekal untuk mencoba Yesus. Namun Yesus tanya lagi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan dia menjawab bahwa kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ketika Yesus berkata berbuatlah demikian, dia bertanya lagi tentang siapakah sesamanya. Jadi Yesus berkata akan sesama dengan perumpamaan seorang Samaria menolong seorang yang dilampau. Kemudian Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria dan juga berkata tentang pilihan bagian yang terbaik kepada mereka. Ajaran Yesus. Pertama, Yesus mengajar yang siapa sesama kita dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Sebenarnya bukan kita memilih sesamanya yang baik kepada kita, dan melainkan kita harus menjadi sesama bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Kedua, Ia perintahkan kepada kita akan menolong orang yang dalam kesulitan dan menjadi sesama baginya. 3. Ia mengajar kepada Marta dan Maria akan memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Memang Martanya sibuk sekali karena sendirinya menyiapkan makanan untuk sediakan kepada Yesus. Namun Marianya lebih memilih yang terbaik, itu mendengar firman. Di dalam ajaran bagi kita sudah dituliskan tentang ini. Pertama, membuktikan akan mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama dan menjadi sesama dengan menolong mereka. Kedua, hidup yang kekal itu bukan tujuan hidup kita. Itu telah dijanjikan kepada anak-anak Allah. Sehingga dengan cara apa memperoleh hidup yang kekal, itu pertanyaan yang salah. Karena kita sudah dapat hidup yang kekal, hanya kita harus hidup sesuai dengan sebagai anak Allah. Ajaran bagi kita yang ketiga, harus membedakan hal yang lebih penting dan terbaik, dan konsentrasinya makan makanan rohani daripada siap dan makan makanan jasmani. Janganlah seperti Marta, lebih banyak seperti Maria. Aplikasinya demikian. Pertama, menolong seorang yang ketemu kesulitan. Kedua, makan makanan rohani sama sekali dengan makan makanan jasmani. Kalau makan makanan jasmani 3 kali, makan makanan rohani juga 3 kali saja. PR praktik hari ini. Pilihnya 1. Ketika ketemu seorang yang memohon bantu di jalan, tetap membantu dengan kemampuan secukupnya Anda. Jangan pilih. Dan juga bukan semua orang yang memohon bantuan di dalam hari ini. Hanya seorang yang bertemu pertama aja. Itu hari ini janji kita. Kapan saja, karena Tuhan menyertai, saudara-saudara akan berhasil dengan baik.
di dalam Yesus Kristus. Selamat melayani. Tuhan memberkati.